Shalom jemaat Tuhan. Hari ini kembali kita akan membaca firman untuk kita renungkan supaya menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Kita buka dari Roma pasal yang ke-8 ayat 13 dan 14. Saya akan bacakan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Nah Bapak Ibu, kita tahu, kita baca firman Tuhan ini dikatakan sudah sangat jelas, kalau hidup kita menurut daging maka kita akan binasa. Tetapi karena kita sudah katakan kita adalah anak Allah, maka hidup kita harusnya dipimpin oleh roh Allah. Bagaimana caranya kita bisa dipimpin oleh roh Allah? Dan apa manfaatnya jika kita dipimpin oleh roh Allah? Kalau kita dipimpin roh Allah, maka kehidupan kita akan senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mengalami banyak sekali mujizat dalam hidup kita. Dan kita akan melihat kemenangan lepas kemenangan yang Tuhan berikan. Nah, bagaimana caranya atau bagaimana ciri orang yang dipimpin oleh roh Tuhan? Yang pertama adalah orang itu taat. Ketika kita percaya kepada Tuhan dan ketika kita mau hidup kita dipimpin oleh roh Allah, maka tandanya adalah kita menjadi anak-anaknya yang taat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana contohnya dalam Alkitab siapa yang taat dipimpin oleh roh Allah? Ya, kita bisa baca tentang Musa. Musa kerap sekali melihat kemuliaan Tuhan karena dia dipimpin oleh roh Allah. Ketika dikatakan tiang awan itu naik, mereka harus berjalan. Ketika tiang awan atau tiang api itu berhenti, maka mereka harus berhenti. Itu adalah ketaatan yang dia alami oleh Musa. Ketaatan yang diberikan oleh Musa kepada Tuhan. Dia mentaati apa kata Tuhan. Nah, Bapak Ibu, yang kedua, orang yang dipimpin oleh roh Tuhan adalah mendengar suara Tuhan. Saya boleh kasih contoh tentang Nabi Elia. Ya, ketika Tuhan berkata kepada Elia, pergilah ke tepi sungai Kerit, nanti kamu di situ akan minum dari situ dan aku akan mengirimkan burung gagak untuk memberi kamu makan. Dan Elia mendengarkan suara Tuhan dan dia lakukan seperti apa yang Tuhan katakan kepada Elia. Nah, yang ketiga, orang yang dipimpin oleh roh Tuhan adalah dia memiliki keberanian. Keberanian apa? Keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Keberanian untuk menceritakan perbuatan Tuhan. Dengan kata lain, dia berani menginjil. Nah, sama seperti dalam Kisah pasal 4, Bapak Ibu nanti bisa baca pada ayat terakhir. Ketika Petrus dan teman-temannya selesai, mereka berhadapan dengan mahkamah agama. Lalu mereka berdoa minta keberanian untuk memberitakan Injil. Dan Tuhan memberikan keberanian kepada mereka. Nah, ciri yang ketiga orang yang dipimpin oleh roh Allah adalah berani memberitakan Injil. Bagaimana dengan Bapak dan Ibu, jemaat Tuhan? Apakah hidup kita sudah dipimpin oleh roh Tuhan? Kalau kita dipimpin oleh roh Tuhan, maka kita taat, mendengar suara Tuhan, dan berani memberitakan firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.